Bartolomeus, yang kritis dan skeptis, yang rasul dan martir sejati. Saudara, Bartolomeus adalah satu dari 12 rasul murid Yesus. Bartolomeus berasal dari nama Bar-Talmai, artinya anak dari Talmai. Ia dianggap sama dengan Nathanael, seperti dikutip dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 45 yang diantar oleh Filipus kepada Yesus. Yesus memujinya sebagai orang Israel sejati tanpa kepalsuan. Nama Nathanael sendiri berarti a gift of God. Tradisi mengatakan bahwa Bartolomeus menginjil di Mesopotamia, Persia, India, dan Armenia. Ia mati sebagai martir dengan cara kulit tubuhnya dikupas sampai tuntas, kemudian disalibkan. Ia diangkat menjadi pelindung para pengrajin kulit binatang. Maka patung atau gambarnya selalu menampilkan Bartolomeus dengan pisau dan kulit. Mengagumi Bartolomeus. Pertama, seorang yang skeptis tapi berhati tulus mencari Tuhan. Ketika Filipus mengajak sang sahabat bertemu Yesus, ia mulai dengan sikap meragukan, bahkan mengejek. Filipus menghindari debat dan diskusi, mengajak tulus, mari dan lihatlah. Dan perjumpaan pribadi itu mendadak sontak merubah Nathanael. Bahkan ia mendapatkan janji melihat, mengalami, serta ambil bagian dalam hal-hal yang lebih besar lagi. Bartolomeus atau Nathanael mewakili dunia yang mudah meremehkan Tuhan, skeptis, keras hati, lamban budi. Syukur ia berani menjauhi argumentasi adu teori, memilih berjumpa pribadi, bertemu langsung, yang menjadi pilihan terbijak bagi Bartolomeus. Kedua, mempunyai pohon ara. Pohon ara adalah simbol berkat dan penyertaan Tuhan. Ia memberi keteduhan di siang dan sore hari. Para rabi biasa mengajari murid-muridnya di sini. Orang sering duduk belajar, bermenung tentang agama dan kebijaksanaan. Orang biasa berdoa memperdalam hidupnya. Yesus melihat Nathanael atau Bartolomeus di bawah pohon ara. Yesus tahu ia tulus mencari Tuhan. Ia tidak pura-pura dalam mempercayai apa yang ia baca. Tetapi semua itu tidak cukup. Ia butuh perjumpaan pribadi, bukan sekedar ilmu, teori, dan studi. Iman dan keselamatan bukan hasil studi, tapi anugerah Tuhan. Maka berdiri, berjumpalah dengan Tuhan. Bartolomeus mempunyai pohon ara, a holy place, a holy hour, simbol pencarian Tuhan yang tulus. Tapi ia juga berani berjumpa pribadi dengan Sang Mesias. Ketiga, kemartiran sebagai puncak ekspresi iman yang tidak lagi teoretis. Kemartiran Bartolomeus sangat dahsyat. Tradisi mengatakan bahwa para algojo mengupas seluruh kulit tubuhnya, kemudian menyalibkan dia sampai mati. Bartolomeus menunjukkan kualitas imannya akan Yesus anak Allah, Raja Israel, sang jalan, keselamatan, tangga, keselamatan menuju Bapa. Dia bisa menjadi rasul dan martir, bukan karena ia gagah berani atau kuat berotot, tetapi karena rahmat Allah padanya. Terbuka pada rahmat Allah akan memampukan orang menemukan Allah sampai kepenuhannya lewat cara apapun yang Tuhan mau. Ia memang mulai dengan ragu dan sangsi,
tetapi perjumpaan pribadi menjadikan dia rasulnya, saksinya, bahkan martirnya. Mari meneladani Bartolomeus. Saudara, setiap hari ada undangan. Mari dan lihatlah. Apakah kita bergegas bertemu Yesus dalam Ekaristi, dalam ibadat sabda, dalam komuni kudus, atau dalam doa? Apakah kita mau melihat dan mengalami hal-hal yang lebih besar? Atau kita lebih suka beradu argumen dan berdebat? Suka banyak alasan dan tingkah? Setiap hari mungkin ada yang protes, mengejek, dan meragukan kita. Sebagai pewarta, apakah kita seperti Filipus, setia menjadi jembatan dan penghantar? Kita bisa dipercayai orang. Kita memulai, dan nanti Tuhan menyelesaikan operasionalnya. Setiap hari Tuhan menawarkan tantangan baru, tangga dan pintu surga terbuka. Tantangan menjadi penghubung, menjadi jembatan emas antara Dia dan dunia. Apakah kita mau ambil bagian aktif? Tergerakkah kita juga mengajak dan membawa banyak Nathanael atau Bartolomeus di sekitar kita? Marilah berdoa. Kuatkanlah di dalam kami ya Tuhan, iman yang oleh Rasul-Mu Bartolomeus telah diwartakan dengan gagah berani sampai menyerahkan jiwa raganya. Semoga oleh doa-doanya para pemimpin gerejamu boleh menarik banyak orang untuk datang, melihat dan bertemu dengan Yesus Putramu. Ubahlah segala sikap sinis dan ketakpedulian akan keselamatan menjadi sebuah kerinduan yang tak terpuaskan, sampai mereka tiba pada pengenalan yang sejati, serta ambil bagian dalam menjadi tangga dan jembatan keselamatan menuju surga, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Bartolomeus, doakanlah kami. Amin.